خصوصا أرواح سيدنا حسن البصري وجنة بغداد شهد خدر الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني شيخ محمد رشاد بن عبد الله كلام في البنجري شيخ قشوان والمنهج اسماعيل البنجري شيخنا عربي الله شيخ محمد زين بن عبد الغني ومصنف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة يعلي درجات في الجنة يرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم خصوصيتهم وكرامتهم في الدين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل بيت الجماع توبة المغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة حسن خاتمة عند الموت في خير في العافية وعلى هذه النيات وعلى صف صلاة حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh yang ketiga di bulan suci Ramadan ini. Kita sama-sama diberinya kesehatan dan keafiatan, sekaligus diberinya taufik dan hidayah, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban. Tadinya sudah melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan kewajiban ini Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya selalu menguatkan iman dan takwa kita,
mengampuni semua dosa kita, mengabulkan hajat doa kita, memanjangkan umur kita, sehat afiat dalam taat ibadat, diluaskan rizki kita yang halal dan barokah, akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa anhu, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulki laha balat. Sesungguhnya seorang hamba, sungguh dia berkata dengan satu kalimat yang kalimat tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diperhatikan. Artinya perkataannya ini biasa aja, padahal enteng aja. Yarfa'uhu Allahu biha darajatin, maka Allah mengangkat dengan perkataan tadi akan beberapa derajat. Nah, ini kan kita masih gibah tentang larangan gibah dan perintah memelihara hati di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Nah, jadi menurut hadis ini, perkataan yang kita ucapkan itu hati-hati. Walaupun sepele, walaupun biasa, ya kan, namun isinya itu kebaikan, boleh jadi disitulah turunnya ridho Allah Ta'ala, sehingga kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kalimat di sini banyak artinya, kita paham, kita tafsirkan kepada misalnya tulisan, misalnya lagi dengan uploadan kita di media sosial, itu termasuk ya kan kalimat juga. Amun berkat daripada uploadan kita itu menjadikan orang dapat hidayah taufik, beruntung kita itu menjadi amal jariyah lawan kita semuaan. Ya kan, orang menggawi kita dapat juga pahalanya. Dan makanya nang keluar di buntung kita, nang keluar dari media sosial kita, atau yang baik-baik aja, nang baik-baik aja, namun isinya ya kan hasutan, isinya kedengkian, isinya bakalahian, kasihan ya Allah, orang melihat, mendengar dan lain sebagainya, kalau kena jadi rusuh sama wanita. Dan apalagi dulu lah musim kampanye lah macam-macam, masing-masing merendahkan antara ya kan pilihan yang satu, pilihan yang lain, dan isinya tuh perkelahian aja akhirnya. Dan kadosah nangka itu pastilah itu jauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi ini kita berada di bulan suci Ramadan. Puasa ini mengajari kita untuk bisa kita mengendalikan jasmaniah kita dan rohaniyah kita. Karena nyatalah kita disuruh puasa itu tujuan Allah Ta'ala mencetak kita untuk bertakwa, la'allakum tattaqun, ya kan? Supaya kita itu menjadi bertakwa. Nah, jadilah dapat kita pahami di sini, kalau puasa kita itu menjadi akan bertakwa, berarti berhasil puasa kita. Tapi sebaliknya, apabila puasa itu menjadikan kita malas, menjadikan kita justru melampiaskan hawa nafsu, berarti puasanya ada
ada berhasil. Maka ujar Nabi bilang di bulan Ramadan inilah keistimewaannya banyak benar. Hadis Nabi SAW itu ujar Nabi, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, ya Nabi. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Berkah bulan Ramadan ini. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah pardukan kepada kalian puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di bulan tersebut pintu-pintu surga. Wa tunqu fihi abwabul jahim, ditutup di bulan tersebut pintu-pintu api neraka. Dan apalagi pula wa tudallu fihi syayatin, dibelenggu, dipenjara di bulan Ramadan itu para syaitan dan keroncong-keronconya ya kan? Dan artinya dari hadis ini, dengan kemuliaan bulan Ramadan itu, harapan besar seseorang itu bisa beramal soleh. Surga sudah dibuka, neraka sudah ditutup, ya kan? Setan sudah dipenjara. Dan kenapa lagi masih ada aja yang kada puasa? Nah ini kasihan benar nih biarlah. Dan makanya ada di hadis Nabi lah yang kisah Jibril mendoakan, ya Allah, yang diaminakan oleh Nabi Muhammad. Syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansaraha lahu lan tughfira lahu, ya kan? Celaka seseorang hamba yang dia menemui bulan Ramadan tapi dilewatkannya begitu saja, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Nabi. Nauzubillah, benar. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminakan Nabi Muhammad, dan pasti ya itu kabul itu kan. Dan jadi ini menjadi cambuk bagi kita semua anak, jangan sampai Ramadan ini ya kan berlalu sia-sia. Ayo kita isi dengan amal ibadah. Puasa ini tadi menggembleng kita supaya jasmani rohani kita takwa, taat, patuh kepada Allah. Ketika puasa nih, kita dilarang makan minum tuh nyata sudah ya Allah. Dan ditambah lagi anggota tubuh kita ini dilarang untuk maksiat kepada Allah. Karena itu bisa menghilangkan pahala puasa. Mata jangan melihat aurat, buka HP hati-hati ya Allah. Kalau banyak yang seksi aja keluaran. Nah ini menghilangkan pahala puasa. Puasanya saja tapi pahalanya hilang. Mulut, nah ini sesuai nih dengan bab kita. Dijaga, jangan sampai berdusta, menggibah, caci maki. Itu puasa aja lah dulu, yang kada boleh jalan. Buka itu boleh berdusta aja. Maksudnya dari puasa 13 jam itu memberi pelajaran lawan kita, jaga mulut, jangan sampai kada baik setelahnya itu. Nah ini penentuan berhasil kada puasa tadi menggembleng kita. Ya kan? Yang melihat aurat tadi kalau puasa, jangan aja malam boleh jalan-jalan, nah itu sama tuh. Artinya terus menerus, ya kan? Tangan, parut, kaki, ayo disuruh kita ini menjaga. Ini kenapa jadi Allah Ta'ala mengharamkan yang kada baik tadi, karena mudaratnya banyak lawan kita biar. Allah Ta'ala ini Rahman, Rahim lawan kita, kasih sayang lawan kita. Kenapa sesuatu hal itu diwajibkan? Karena manfaatnya banyak benar lawan kita. Kenapa sesuatu itu hukumnya jadi sunat?
karena manfaatnya di bawah daripada yang wajib. Ya kan? Kenapa hukum sesuatu itu jadi haram? Karena mudaratnya banyak benar lawan kita. Ya kan? Kenapa sesuatu itu jadi makruh? Karena mudaratnya lebih ringan daripada yang haram. Jadi untuk kita juga padahal lah perintah dan larangan dari Allah itu semuanya untuk kita, agar kita juga semuaan. Nah ini tadilah kembali kepada puasa nih nah. Ya kan kita sama-sama nih ulun pribadi juga, bisakah puasa ini menggembleng kita menjadikan kita taat dan patuh kepada Allah? Nah, karena di antara asbabun nuzul suruhannya kita puasa itu memang adalah untuk penggemblengan nafsu. Ketika Allah menciptakan nafsu, disuruh bahadab, wahai nafsu ayo bahadab bigam, sekalinya berbalik bian membelakangi Allah, ya kan? Ayo berbalik bigam, bahadabnya besar salah aja nih nafsu nih, ada sesuai dengan perintah. Lalu riwayatnya nafsu tadi dimasukkan ke neraka jahim, yang panas banget, dibakar di situ 100 tahun. Setelah tentu kembali disuruh, ayo akbiri, ayo bahadab, ya kan? Samalinya belakangi, disuruh belakangi bahadab, belain pulang, dimasukkan pulang ke neraka ju, dilapari bahasa kitanya, ada dimakani, ada diminumi. Ya kan lapar nafsu tadi lah sekian ratus tahun, ada yang mengatakan 100 tahun, kembali pulang dihadapan Allah Ta'ala, hajar pindah lintuk, ya kan, liut nih, lalu taat dan jalan Allah Ta'ala, ayo bahadab, aku bahadab, ayo berbalik, aku berbalik. Lalu disinilah asbabnya, diantaranya kita disuruh menjalankan ibadah puasa untuk menggembleng, membina nafsu kita ini, ya kan? Karena nafsu di dalam diri kita ini kadang-kadang juga dihilangkan dia, karena ini unsur daripada insan manusia. Ya kan? Kita ini manusia ada 2 unsur diantaranya, ada akal, ada nafsu. Kalau hewan hanya nafsu, kalau malaikat hanya akal. Tapi kalau manusia kedua-duanya ada nafsu, ada akal. Jadi nafsu ini kan kalau dihilangkan dari insaniah kita nih. Nah, cuma nafsu tadi kawannya itu dibimbingnya. Nah, asalnya ammaratun bisu, ayat berubah menjadi, ya kan, mutmainnah, menjadi radiyah, menjadi mardiyah. Jadi itu tingkatan-tingkatan yang luar biasa, ya kan, bertahap kita yang asalnya pada baik nafsu tadi menjadi baik. Karena tadi amun kada bernafsu manusia ini kan normal juga, ya kan? Disuruh makan ke dapur, kenapa? Ada bernafsunya. Ya kan? Disuruh kawin ke dapur juga, kenapa? Ada bernafsu. Nah, ya Allah. Jadi nafsu ini ada hanya kebaikannya kalau diarahkan kepada yang baik. Ya Allah. Dan Imam Busiri mengatakan nafsu itu seperti kaptifli, jadi seperti baik. Baik itu apa yang dibiasakan, itulah menjadi kebiasaan karena di waktu selanjutnya, ya kan? Dan kisahnya si bayi tadi apabila ada di sapi ketika menyusu sampai 2 tahun, habis saja katuha menyusunya kena, ya kan? Tapi biniannya bagaimana? Penlakian dong. Walau ya. Dan jadi apa kebiasaannya di waktu haus itu karena jadi
kebiasaan di waktu tuh, itulah nafsu. Makanya nih, lah, ayo kita gembleng nafsu ini melalui puasa. Kayak apa gemblengannya? Ya beramal yang dituntut oleh Ramadan ini atau menggemblengan nafsu, ya. Satu, tahu aja kita puasa. Ya Allah, apun kita puasa, kada makan, kada minum, ya kan? Apun aja. Nah ini penggemblengan. Lalu kena malamnya pulang kita, ya Allah mengerjakan tarawih. Ini penggemblengan, pembiasaan, ya kan? Nah cuma tadi supaya nyaman tarawih itu buka puasa, nah jangan balas dendam. Ini ya kan, sementang lapar haus nih lah, lalu buka puasa balas dendam, es saja di hadapan 3. Ya kan, es buah, es campur, es teler, dasar teler gitu kan. Wadai aja 3 macam, bingka, apalagi banyak benar, belum lagi nasinya, menangkai itu lah. Kira-kira nafsu kalau dibimbing lah kayak itu pada awalnya, ya kan. Makanya paling bagus itu ya secukupnya aja. Dan yang kita sholat itu, sembahyang tarawih itu nyaman, karena merasa berat. Kamu kakak nyaman, biarlah awak berat, mata berat juga, mengantuk. Ini jadi bisa-bisa kita nih. Lalu niatakan pulang nih, Ramadan ini aku hendak menghatamkan Al-Quran. Bisa jadi membagi, berarti sehari harus sejus, ya kan, sehatam tuh sejus aja berarti. Sejus tuh pulang pian bisa-bisa membagi pulang sehari itu sekali hadap berapa lembar pian mengaji. 3 kali hadap sehari berarti harus 3 lembar sekali hadap itu. Biasanya 3 kali kalau mengaji waktunya. 1 waktu duha, 2 setelah zuhur, dan 3 setelah tarawih. Itu kalau nyaman sedikit membagi waktu untuk mengaji nih. Mana ada 6 lebih itu luar biasa, bagus lagi. Ya kan? Nah jadi 3 lembar. Maka kalau sejus berarti sebulan kena kalau sehatam. Ini kita lain membimbing, membiasakan nafsu. Ada sangka itu. Jakanya orang diklat nih lah, ya Allah, Ramadan ini bulannya penataran, bulannya diklat, bulannya apa tuh? Ya kan, bikin PNS adalah digembleng nih, supaya ini jadi aparatur yang baik, yang taat. Nah inilah gambaran Ramadan menggembleng kita, la'allakum tattaqun. Ayo, kita sama-sama pribadi gimana? Kita dapat topik, kita istiqomah, bisa kita menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Nah selanjutnya lagi kita sambung. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati. Sesungguhnya seorang hamba dia berbicara dengan satu kalimat min sakhatillahi ta'ala, dari sesuatu yang dimurkai Allah Ta'ala. La yulqi laha balan, ada memperhatikan juga ya. Seakan-akan sepele aja kalimat itu, tapi isinya kemurkaan Allah. Yahwi biha fi jahannam. Nah, maka dimasukkan dengan perkataan itu ke neraka jahannam. Nah, jadi hati-hati kita panggilnya. Dan makanya lidah tidak bertulang. Ya Allah, bertulang pada panggil kan? Ya kan? Dan maksudnya hati-hati benar nih nah. Jangan sampai melukai hati orang. Luka karena lidah ini ya kan lebih
tajam daripada luka dari pedang, dari pisau. Kalau kita luka dengan pedang pisau, paling ya kan sebulan tuntung. Tapi yang luka gara-gara panggiran, bisa salawasan ingat nih, ini dahulu nang nyambati aku nih ya, ini dahulu nang mencaci maki aku aja, ini nang dahulu menggibah aku, kata Allah benar sudah. Dan itulah tadi di lidah kita, nah hati benar nih lah. Nah ini, nah kita sambung lagi hadis berikutnya. Wa'an Abi Abdurrahman, dari ayahnya Abdurrahman Bilal bin Harith, nama sijil Al-Muzanni radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala. Ini hampir sama aja kalimatnya ya. Seseorang laki-laki sungguh dia berkata dengan satu kalimat tentang keridhaan Allah Ta'ala, maka yazunnu an tablugha ma balagat, ya kan, yang tidak menyangka ia sampai demikian rupa, yaktubullahu ta'ala lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu, maka Allah mencatat baginya keridhaan Allah sampai hari bertemunya, sampai hari wafatnya. Artinya diridhoi oleh Allah berkat ucapannya tadi. Adalah jadi untungnya bisa mendatangkan keridhaan Allah, bisa mendatangkan murkanya Allah. Makanya hati-hati benar. Wa innar rajula yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, sesungguhnya seorang laki-laki berkata ia dengan satu kalimat dari kemurkaan Allah, maka yazunnu an tabluga ma balagat, dari adalah tidak menyangka ia sedemikian rupa, ya kan, sekalinya itu dimurkai Tuhan. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqahu, Allah tulis baginya, ya kan, dengan kalimat tadi kemurkaan Allah sampai hari bertemunya, artinya sampai meninggal dimurkai Tuhan karena pandiran tadi, ya kan. Dan makanya di ulun semalam, pandiran kita ini adalah cerminan diri kita, ya Allah. Dan apa yang keluar di muntung kita itulah aslinya diri kita. Apabila yang baik keluar di mulut, berarti itu aslinya suatu insya Allah baik. Tapi kalau keluar di muntungnya itu cacian, makian, padas bener aja, sekali bepandir halau, ya kan, menyakiti hati orang, nah itu pada cerminan jiwa orang itu ada baik. Jadi mulut ini nang kaya mulut cirat, ya kan? Apa yang keluar di mulut cirat atau teko itu, itulah isi daripada tekonya. Apabila isinya banyak putih, air putih, maka nang keluar pun putih juga. Tapi kalau isinya itu kopi hilang, maka nang keluar di cirat tadi hilang juga. Nah ini ibarat muntung kita nih nah. Binian hati-hati jualah berkisah pepandir. Emang ada perasaan biar ya Allah menggibah orang nih misalnya. Ada perasaan sejam ya semalam nih lah. Kenapa orang menggibah itu rapi benar? Sekalinya di hadis ini semalam malaikat apa? Setan mengusapakan di bibir orang yang menggibah berdusta dan sebagainya itu aduh, seakan-akan manis benar, manis benar, nyaman benar mengisahkan kejahatan orang sehingga inya dapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu aja riwayatnya nih, kenapa ada perasaan kita itu menyembati orang. Nah, dan kita dijaga adalah daripada perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, selanjutnya lagi wa an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qultu ya Rasulullah, katakan, ya Rasulullah, ujar Sufyan nih, hadithni bi amrin aqtasimu bihi. Katakan atau beritahu ulun sesuatu perkara yang ulun perpegangi perkara itu. Jangannya bahasa kita lah, nasihati ulun wahai Rasulullah. Nah, dengan nasihat itu ulun pasti amalkan. Nah, ya kan? Artinya nasihat yang paling baik ini kayak apa? Qala, berkata ia, qul, katakan rabbiyallahu tsumastaqim. Katakan Tuhanku itu Allah, kemudian istiqomah ikam dengan itu. Nah, ini berarti ketauhidan lah. Tauhid ini jadi nabi, ya kan? Ayo ikam kuat-kuat berkeyakinan bahwa Allah itu Tuhan kita, jangan berubah lagi ya nabi. Nah, jadi inilah memang sebagai modal lawan kita semuaan, keyakinan kita kepada Allah nih. Nah, makanya Allah awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu yang harus kita tuntut, kita ketahui adalah pengenalan kita kepada Allah. Bahasa Arabnya ma'rifat, bahasa sederhananya pengetahuan, perkenalan kita yang dekat kepada Allah. Dasar bujur kita ini adalah perlu benar Allah Ta'ala biar sadar atau kada kita ini semuaan perlu Allah Ta'ala. Ketika guring kena merasa bujur, kita bujurin dia guring kena, kita pada merasa lagi, kita pada sadar lagi, tapi kenapa organ tubuh kita ini masih berfungsi? Jikalau memang napas ini atas kehendak kita, maka ketika guring bisa kematian. Ya, kenapa? Karena bernapas lagi bukan kehendak, ya kan? Berarti bukan kehendak kita nih. Jikalau memang detak jantung ini atas dasar kudrat iradat kita, paham guring pasti juga. Kan dari sini nih ada sesuatu kekuatan selain dari kita. Nah, kekuatan itu yakinkanlah memang sumbernya minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya imbah guring itu apa bacaan kita? Nah, ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Bacaannya aja baik ya kan? Segala puji bagi Allah yang ahyana menghidupkan kita. Jadi memang guring itu akhul maut, ya kan? Bedang sanak lawan kematian. Yang nyaruhnya dicabut, sanjur tak. Ya kan sadar juga sudah. Tapi dikembalikan oleh Allah Ta'ala, artinya disadarkan pulang. Lalu bangun, ya hidup tadi. Ba'dama amatana, setelah seakan-akan dimatiakan, ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kita kembali. Itu kita merasa benar-benar coba aja dikirakan aja. Nah, kita ini memang perlu Allah Ta'ala. Ya hanya pada Allah biar Allah alam doang lagi kehidupan kita nih. Nah, kadang-kadang kita bingung juga ya pada asal kadang madainah aku sakalnya bisi rumah padahal bahari aku apa jualan kacangnya misalnya asal madainah sakalinya aku bisi kendaraan kan rodanya 5 pulang 5 kendaraan apa tuh gurunya ban serap sebutnya ban serapnya ada orang. Dan ya Allah, padahal apa gawianku ya deh. Ini Allah samuan. Sadar kada sadar biar menurut gaji dia rasa pada kawa. Boleh memakani anak bini anak 5.
Ya kan? Asal pada medai, tapi nang makan itu bukan gaji kok Allah. Coba nih nah presiden apa? Siapa presiden kita? Perempuan nih, ya kan, memakan kekanakan MBG sekali seharinya, ya Allah, berapa triliun, ya Allah, itu hanya seikung orang di rumah itu seikung orang aja lah. Apa mamanya mana? Dan sanaknya mana? Kan sudah kewalahan biar memakan sekali sehari itu kan kada semingguan ya Allah, ada nang libur. Ayo, ya Allah, anggaran yang paling honor tuh di situ ya Allah. Oh, melihat di media sosial Jepang lah, muncul katanya kira-kira muncul di Jepang apa makan hari-hari ya. 15.000 per anak kan kada gampangan sudah kawalahan nih teh, ya kan? Ini Allah Taala ada nang zaman terobol ini juga makan kita dari zaman Nabi Adam sampai ke akhirat adalah pindah kalau kesah Allah Taala memakan kita nih. Pak anggaran gua habis jadi ke makanan kita, kayak itulah. Dasar ya Allah, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sugih Allah Taala nih. Ini Pak kesugihan Allah Taala nih, makanya kita kadang-kadang bingung. Misalkan beda aja, misalnya bisa ini, bisa ini. Ya kan? Menurut hitungan ini kadang mungkin kalau berumrah sekadang mungkin kan kau bahaji sekalinya bahaji kamu umrah kawan amin Allah semua antum yang bijiran. Jadi kita jadi gini yang sudah Allah tuh menampakkan lawan kita nanti itu kenapa bejauh lawan sidin ya Allah, kenapa karena diparaki sudah tahu aja nih secara sidin kepandit lawan kita ayo paraki. Makanya Allah Ta'ala memanggil terus lawan kita, dimotivasi oleh Allah Ta'ala. Ya Tuhan, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Itu motivasi lawan kita menghendap ada terus jalan keluar nih nah. Takwa lawan aku, ya kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pulang pokoknya rezeki ini kan berhitungan lagi, dari terus. Kalinya orang ini kan sadar aja masih. Ya kan justru maksiat digawe ngabe hidup ngabe berusaha keluarga kacau kepada lain adalah maksiat Allah yang sayang benar kalau kita padahal ayo nah modal takwa aja nah nyaman tuh hidup dunia akhirat ya kan. Dan jadi ini nah amalan tadilah Sufyan bin Abdullah takun lawan Nabi yang pertama ujar sidin takwa ya kan rukun Rabbi Allah ya takwa tauhid dan makrifat perkenalan kepada Allah. Nah setelah itu apa lagi? Qulta ya Rasulullah, ayo katakan lagi wahai Rasulullah, maaf wa kuma takhafu alayya, apa yang pian paling takutakan dari ulun ini apa? Yang pengen takotakan dari ulun ini apa? Fa'akhadha bi lisani nafsihi, maka silin ambil lisan Nabi ini summa qala hadza janabi nina janabi, jaga lidah nina, jaga lisan nina ya kan. Dan jangan sampai gara-gara lisan ini nah asalnya bagus sudah makrifat, bagus sudah ibadah tapi hancur, rusak ya kan gara-gara lisan lidah ini pandiran ini. Dan jadi luar biasa nasihat Nabi ini lah lawan kita semuaan ternyata ini menjadi ya kan menjadi penentu daripada amal kita juga diantaranya nih lah yaitu lisan pandiran kita nih bisa mendatangkan ridha Allah, bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hadis ini menyuruh kita untuk sama-sama nih menjaga lisan kita, lidah kita, gunakanlah sesuatu yang diridhai oleh Allah Ta'ala,
jauhi dari yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua sekeluargaan diberikan taufik hidayah istiqomah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Mudah-mudahan kabul hajat dan doa, panjang umur, sehat afiat, lengkap ibadat, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal وعلى هذه النيات وعلى الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركات عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن أهل بيتنا عن جميع المسلمين يا أرحم الراحمين. تقبل منا يا الله صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل